Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pasti Pintar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal biologi bab Funi untuk SMA kelas 10. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Pertanyaan yang pertama adalah ciri jamur yang termasuk Ascomycota adalah pilihannya yang pertama yang A, hifa bersekat, inti 1, reproduksi seksual dan aseksual, tubuh buah tidak ada. Pilihan yang B, hifanya tidak bersekat, inti banyak, reproduksi seksual dan tubuh buah ada. Pilihan yang C, hifanya bersekat, inti banyak, reproduksi aseksual, tubuh buah tidak ada. Pilihan yang D, hifa tidak bersekat, inti 1, reproduksi aseksual dan tubuh buah ada. Pilihan yang terakhir yang E, hifa bersekat, inti banyak, reproduksi seksual dan aseksual, tubuh buah ada. Di sini jawaban yang saya bold adalah jawaban yang benar. Jadi pada soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah jawaban yang E, hifa bersekat, inti banyak, reproduksi seksual dan aseksual, tubuh buah ada. Mari kita lihat di pembahasannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah di dalam Ascomycota, jadi kita bahas ciri-ciri Ascomycota saja. Yang pertama, hifa bersekat dan berinti banyak, tubuh ada yang uniseluler dan multiseluler, reproduksi seksual dengan askospora dan aseksual dengan conidiospora ataupun tunas, dan yang terakhir tubuh buah berupa ascocarp. Sudah jelas? Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Perhatikan spesies jamur di bawah ini. Yang pertama ada Volvariella volvaceae, ada Tinea versicolor, ada Saccharomyces cerevisiae, ada Auricularia polytricha, dan ada Amanita phalloides. Pertanyaannya, jamur yang enak dimakan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Tentu jawaban yang benar adalah jawaban yang saya bold, yaitu jawaban B. 1, 3, dan 4. Mari kita lihat dulu pembahasan. Untuk Volvariella volvaceae adalah jamur merang. Ini biasa dimakan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada Tinea versicolor, yaitu jamur panu. Tentu saja ini tidak dimakan. Selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur dalam pembuatan roti, alkohol, ataupun tape. Ini juga biasa dikonsumsi ya. Selanjutnya ada Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping, bisa dikonsumsi juga. Selanjutnya ada Amanita phalloides, yaitu jamur berajon. Tentu ini tidak bisa dikonsumsi. Jadi yang bisa dikonsumsi yaitu yang nomor 1 Volvariella volvaceae, nomor 3 Saccharomyces cerevisiae, dan yang keempat Auricularia polytricha. Selanjutnya untuk nomor 3. Jamur yang dapat menghasilkan zat antibiotik adalah A. Penicillium notatum dan Penicillium camemberti, B. Penicillium nonatum dan Penicillium chirogenum, C. Penicillium camemberti dan Penicillium requeforti, D. Penicillium requeforti dan Penicillium chirogenum, E. Penicillium chirogenum dan Penicillium camemberti. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B yang saya bold, Penicillium nonatum dan Penicillium chirogenum. Pembahasannya, untuk Penicillium nonatum itu adalah yang penghasil zat antibiotik. Selanjutnya, Penicillium chirogenum itu penghasil zat antibiotik juga. Lalu Penicillium camemberti yaitu untuk pembuatan keju, dan Penicillium requeforti juga untuk pembuatan keju. Jadi di sini yang sesuai pertanyaannya yang menghasilkan zat antibiotik yaitu Penicillium nonatum dan Penicillium chirogenum. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini adalah ciri-ciri jamur kecuali A. Eukariotik, B. Memiliki dinding sel, C. Heterotrof,
D. Ada yang memiliki zat warna, dan E. Memiliki klorofil. Tentu jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Memiliki klorofil. Ini yang kecuali loh ya. Jadi yang saya bold, ini yang kecuali. Yang pertama, ini ada pembahasan dari ciri-ciri jamur sendiri. Yang pertama, merupakan organisme eukariotik. Terus ciri-ciri yang kedua ada yang uniseluler tetapi umumnya multiseluler. Ciri-ciri yang ketiga, dinding sel tersusun atas senyawa kitin, makanan disimpan dalam bentuk glikogen, tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, habitatnya di tempat basah, lembab, banyak mengandung bahan organik, dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit, parasit, dan ada yang bersimbiosis. Ini ada satu contoh jamur yang memiliki zat warna, yaitu Mycena interrupta. Itu ada gambarnya, bisa dilihat warnanya biru. Selanjutnya, pertanyaannya, sel tubuh jamur bersifat senositik, artinya A. Memiliki dinding sel dari kitin, B. Tidak memiliki inti sel atau nukleus, C. Dalam sitoplasma mengandung banyak inti sel atau nukleus, D. Tidak memiliki klorofil dan sitoplasma, dan yang E. Tidak mampu mengadakan pembelahan sel. Itu jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Dalam sitoplasma mengandung banyak inti sel atau nukleus. Pembahasannya, senositik berarti sel tubuh jamur yang tidak bersekat dengan sitoplasma panjang dan berinti banyak. Sel jamur disebut hifa. Hifa yang tidak bersekat disebut hifa asepta. Jelas ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, jamur memiliki sel-sel penyusun tubuh yang bersifat eukariot. Dinding sel tersusun dari A. Zat selulosa, B. Lipoprotein, C. Zat kitin, D. Zat lignin, dan E. Zat pektin. Jawaban yang benar adalah yang C. Zat kitin. Pembahasannya, yang pertama, selulosa adalah zat polisakarida kompleks atau karbohidrat yang ditemukan dalam serat tumbuhan dan dinding sel kapas dan kayu. Yang B, lipoprotein adalah struktur biokimia yang berisi protein dan lemak yang terikat pada protein yang memungkinkan lemak untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Selanjutnya, zat kitin adalah komponen utama dari dinding sel jamur. Selanjutnya, lignin atau zat kayu adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Pektin adalah pati polisakarida yang terjadi secara alami yang ditemukan di dinding sel sebagian besar buah dan sayuran. Jadi jawaban yang benar adalah zat kitin. Baik, soal nomor 7. Peranan Ascomycota dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe, Penicillium syrogenum dalam pembuatan keju, Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan alkohol, Aspergillus oryzae dalam pembuatan oncom, dan Corticium salmonella dalam jamur upas. Tentu jawaban yang benar adalah yang C. Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan alkohol. Untuk pembahasannya, yang pertama ada Rhizopus oryzae, yaitu untuk pembuatan jamur tempe, tapi pada Zygomycota, sedangkan pertanyaannya adalah pada Ascomycota. Selanjutnya yang B, Penicillium syrogenum, yaitu penghasil antibiotik penisilin, yang benar. Sedangkan pilihan jawaban di atas adalah Penicillium syrogenum dalam pembuatan keju. Jadi tentu salah ya. Karena bukan pembuatan keju, tapi penghasil antibiotik penisilin. Walaupun tetap dalam Ascomycota, tapi fungsinya salah. Untuk jawaban yang C, Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan alkohol. Benar, karena ini termasuk dalam Ascomycota juga. Yang D, Aspergillus oryzae, merombak zat pati dalam minuman beralkohol. Dan yang E, Corticium salmonella dalam jamur upas tapi pada Basidiomycota. Selanjutnya yang 8, jamur yang berperan dalam pembuatan kecap adalah A. Aspergillus niger,
B. Aspergillus fumigatus, C. Aspergillus flavus, D. Aspergillus wenti, dan E. Aspergillus nidulans. Jawaban yang benar adalah yang D. Aspergillus wenti. Pembahasannya ini pada divisi Ascomycota kelas Pectomycetacea. Yang pertama ada Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat, sedangkan Aspergillus fumigatus penyebab penyakit pada saluran pernafasan unggas. Yang C. Aspergillus flavus penghasil aflatoksin, dan D. Aspergillus wenti itu sama dengan Aspergillus soyae, sama-sama membantu dalam pembuatan kecap. Jadi bisa Aspergillus soyae, bisa Aspergillus wenti. Yang E. Aspergillus nidulans, yaitu parasit pada telinga penyebab automikosis. Jadi jawaban yang benar dalam pembuatan kecap yaitu Aspergillus wenti. Selanjutnya nomor 9, penyakit kaki atlet disebabkan oleh jamur dari divisi A. Deuteromycota, B. Basidiomycota, C. Ascomycota, D. Zygomycota, dan E. Picomycota. Jawaban yang benar adalah yang A. Deuteromycota. Untuk pembahasannya sendiri, penyakit kaki atlet disebabkan oleh jamur dari divisi Deuteromycota dari jamur Epidermophyton flucosum. Jadi ini biasanya keluar dalam soal-soal ujian untuk nama-nama jamur penyebab penyakit-penyakit. Jadi harus hafal. Untuk soal nomor 10, berikut adalah jamur yang menguntungkan bagi manusia, kecuali A. Amanita muscaria, B. Auricularia polytricha, C. Rhizopus oryzae, D. Aspergillus niger, dan E. Penicillium notatum. Jawaban yang benar adalah Amanita muscaria. Pembahasannya yang pertama, Amanita muscaria yaitu jamur beracun, tentu tidak menguntungkan bagi manusia. Selanjutnya, Auricularia polytricha, jamur kuping, bisa dimakan, dikonsumsi, jadi menguntungkan juga bagi manusia. Selanjutnya, Rhizopus oryzae, jamur tempe, ini bisa dikonsumsi, jadi menguntungkan bagi manusia. Yang D. Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat, ini juga menguntungkan bagi manusia. Yang E. Penicillium notatum, penghasil antibiotik penisilin, dan menguntungkan juga bagi manusia. Baik, itu beberapa soal yang dapat kami bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau request materi bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.